Mulai saja. Lain nanti biar menyusul. Oh, nggih. Supaya efisiensi waktu. Segera kita mulai. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dan bahagia. Salam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Ki Profesor Haji Pardimin, PSD, beserta segenap jajaran Wakil Rektor, dari Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan juga Wakil Rektor 4. Yang terhormat Ki Profesor Sutrisna Wibawa, selaku Kepala Pusat Pengembangan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, serta Bapak Ibu Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, terkhusus kepada Bapak Ibu dosen Pamong di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu pada acara webinar Kuliah Umum Pengembangan Kebudayaan pada hari Rabu 8 Desember 2021. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Cukup, terima kasih. Menuju acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Taman Siswa. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengikuti. Indonesia tanah air, tanah tumpah di sana alam ini, jangan lupa Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeri yang satu, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, Indonesia Raya. Tanahku negeri yang suci, Indonesia Raya.
sangatlah masuk dilingkupi merah dan putih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Lembaga Pengembangan UST sekaligus menjadi moderator untuk kegiatan malam ini kepada yang terhormat Ki Profesor Sutrisna Wibawa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sumonggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Semuanya selamat malam, selamat bergabung di Zoom Kuliah Umum Pengembangan Kebudayaan Lembaga Pengembangan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang terhormat Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Pak Direktur, para Ketua Lembaga, ya, terkhusus Ki Brio yang sudah hadir di ruang Zoom malam ini, ya, seluruh pimpinan, teman-teman sejawat, dosen, pamong, UST, segenap panitia. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah perdana, kuliah umum pengembangan kebudayaan. Bapak Rektor, Ki Brio, dan Bapak Ibu yang kami hormati, Lembaga Pengembangan Universitas, salah satu tugasnya adalah pengembangan kebudayaan. Pada akhir tahun 2021 ini, kami merencanakan 3 kuliah umum, ya, semuanya mengambil tema secara umum kebudayaan. Bapak Rektor nanti akan menyampaikan tentang Catur Dharma, kebudayaan dalam Catur Dharma. Ki Brio akan menyampaikan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantoro dan tentu Taman Siswa. Ya, kemudian nanti pada kuliah kedua Ki Supriyoko kaitannya dengan Tridharma, dan saya sendiri akan menyampaikan juga kebudayaan kaitannya dengan Tridharma juga. Ya. Kalau Ki Brio nanti lebih ke Taman Siswa, mungkin saya akan menyampaikan kebudayaan secara umum. Dan ya, seri yang ketiga nanti Bapak WR1 akan menyampaikan kebijakan pengembangan kebudayaan, implementasinya dalam pembelajaran. Kemudian secara teknis Ibu Dr. Yuli, Kepala LPM, ya, akan menyampaikan pokok-pokok bagaimana mengimplementasikan ajaran Taman Siswa di dalam pembelajaran. Bapak Rektor, Bapak Ibu semuanya, ya, tujuan kuliah umum ini adalah untuk mengokohkan, ya, Catur Dharma UST dan pengembangan kebudayaan, implementasinya di dalam Tridharma perguruan tinggi. Ya, terkhusus bagaimana nilai-nilai atau ajaran Ki Hajar Dewantoro Taman Siswa dalam pembelajaran. Jadi dari kuliah umum ini, ya, supaya mengokohkan kembali, ya, nilai-nilai kebudayaan Taman Siswa di kalangan sivitas akademika, yang malam ini kita baru kuliah umum ke pamong atau dosen. Jadi nanti di tahun 2022 kami akan melanjutkan untuk kuliah umum best practice penerapan pengembangan kebudayaan di dalam pembelajaran, yang nanti kami mohon para dekan untuk berbicara semuanya. Kemudian nanti juga LPPM untuk berbicara juga kaitannya dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan selanjutnya nanti secara bergiliran para ketua program studi, ya, kami juga mohon untuk bisa menyampaikan best practice-nya, ya, di dalam implementasi kebudayaan di dalam pembelajaran
di program studinya. Dan nanti kami juga akan menyelenggarakan kuliah umum untuk para mahasiswa supaya mahasiswa ingat kembali dan tujuan saya kira juga mengokohkan kembali ya, Catur Dharma UST. Saya kira secara singkat demikian, dan sebagai akhir dari prakata kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Rektor yang telah memfasilitasi kuliah umum ini, Ki Priyo yang telah hadir bersama kita untuk menyampaikan wawasan tentang pengembangan kebudayaan, dan nanti pembicara yang lain pada kuliah umum kedua dan kuliah umum ketiga. Kepada para dosen, teman sejawat, para dosen Pamong, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan mari kuliah umum pengembangan kebudayaan ini ya, untuk kita resapi bersama ya, sehingga mengokohkan kita semua di dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan mata kuliah yang ada atau yang diampu oleh para dosen atau Pamong. Demikian, terima kasih prakata kami. Selanjutnya kami akan menunaikan tugas sebagai moderator. Bapak Rektor, Ki Priyo, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah bergabung di YUM sejumlah 60 orang. Dari jumlah dosen kira-kira 275, dan mudah-mudahan yang lain segera bergabung. Dan kami menyediakan presensi yang ada di chat. Jadi Bapak Ibu mohon mengisi presensi yang ada di chat supaya tidak lupa mungkin sesegera mungkin untuk melakukan presensi. Dan mari kita ikuti bersama ya, kuliah umum ini. Nanti mohon Bapak Rektor menyampaikan kurang lebih 30 menit, Ki Priyo juga kurang lebih 30 menit, kemudian nanti kita ikuti dengan diskusi. Waktu untuk kuliah umum ini sampai pukul 21.30, sehingga yang 60 menit untuk presentasi, nanti yang sekitar 45 menit kita gunakan untuk diskusi. Kesempatan pertama mohon berkenan Bapak Rektor untuk menyampaikan pengembangan kebudayaan dalam Catur Dharma UST. Monggo Bapak Rektor, kami persilakan. Halo. Mas Arya, slide-nya. Suara saya cukup didengar nggih? Iya, Prof. J, Prof. Terdengar. Bisa terdengar. Mungkin kurang keras Pak Rektor. Kurang keras ya? Keras cukup. Halo. Sampun. Ampun. Sampun, Prof. Baik. Ini hostnya dari pusat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini dan insya Allah untuk seterusnya kita selalu dalam lindungannya, kita selalu dalam bahagia, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pertama kami menyambut baik atas nama pimpinan UST diselenggarakannya webinar ini, dan nanti akan diteruskan sampai ke fakultas bahkan ke prodi. Tadi kalau tidak salah saya dengar dari Prof. Tris. Saya kira ini bagus sekali, dan supaya semuanya khususnya para dosen UST ini secara teori, secara akademis itu akan memahami tentang catur dharma kita, khususnya dharma yang keempat tentang kebudayaan, yaitu pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Baik, jadi pada kesempatan
malam ini judul saya adalah kebudayaan dalam catur dharma Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oke, next. Nah, ini saya mulai dari pernyataan atau statement proklamasi kemerdekaan. Kenapa saya mulai dari sini? Karena secara formal dengan adanya proklamasi ini negara kesatuan Republik Indonesia itu ada. Bahwa proklamasi kemerdekaan itu adalah sebagai peristiwa budaya. Peristiwa budaya. Budaya dari apa? Dari yang biasanya menjadi bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, yang berdaulat. Ya. Dari bangsa yang tergantung atau bergantung menjadi bangsa yang mandiri. Dari bangsa yang diatur menjadi yang mengatur. Bangsa yang mampu mengatur dirinya sendiri, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak diatur, tidak terjajah, tertekan oleh bangsa lain. Next. Nah, mengapa catur dharma? Karena secara secara umum, ya, kebanyakan perguruan tinggi itu adalah tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, UST menambah satu dharma yang keempat, yaitu pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Nah, kenapa atau mengapa kita mengambil atau menambah satu dharma sehingga menjadi catur dharma? Ada beberapa alasan, diantaranya adalah satu, Persatuan Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan. Nah, kebudayaan ini saya garis bawahi. Dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarana utama. Nah, ini nanti bisa didiskusikan. Kenapa sampai saat ini Taman Siswa hanya bergeraknya di dalam pendidikan. Padahal di sini ada peluang. Pendidikan itu hanya yang utama. Jadi sebenarnya untuk yang lainnya, apakah di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, usaha, dan lain sebagainya sebenarnya sangat dimungkinkan. Tapi sampai saat ini memang sebagian besar adalah di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, penggunaan pendidikan sebagai sarana utama menunjukkan bahwa pendidikan sebagai usaha kebudayaan Taman Siswa, ini agak salah ini anunya, kalimatnya tidak seperti itu. Yang benar begini, penggunaan pendidikan sebagai sarana utama menunjukkan bahwa Taman Siswa menempatkan pendidikan sebagai usaha kebudayaan, ya. Jadi tidak usah Taman Siswa penempatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dikatakan juga bahwa sebagai usaha kebudayaan dan kemasyarakatan, setiap pelaksanaan pendidikan wajib memelihara dan mengembangkan garis hidup yang terdapat dalam tiap aliran kerohanian dan kemasyarakatan untuk mendapatkan kehalusan hidup dan penghidupan menuju ke arah adab, ya, kemanusiaan. Ini saya ambil dari piagam tahun 2017 halaman 5.
Next. Ya, itu tadi mengapa kita atau UST memakai catur dharma, bukan hanya tridharma. Nah, jadi sementara saya membatasi atau mendefinisikan pengertian kebudayaan, sebenarnya pengertian kebudayaan itu sulit dibatasi, ya. Secara umum, secara garis besar ini banyak batasan tentang kebudayaan. Namun di Taman Siswa atau kita khususnya di UST membatasi bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi mewujudkan tingkah lakunya. Next. Berikutnya adalah konsepsi kebudayaan Taman Siswa. Secara universal, konsepsi dasar kebudayaan adalah buah budi manusia yang mengandung sifat-sifat luhur dan indah sebagai hasil perjuangan hidup manusia terhadap kekuatan alam dan zaman yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup manusia demi memberi kemajuan hidup dan penghidupan kepada manusia untuk mewujudkan hidup tertib damai, salam, dan bahagia. Next. Pada skala nasional, ya, skala Indonesia, dikatakan pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal tersebut menjadi imperatif bagi pemerintah dan seluruh warga negara Republik Indonesia untuk ambil bagian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing dalam memajukan kebudayaan yang dihidupinya. Pasal tersebut mendapat porsi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Next. Pokok pikiran kebudayaan daerah. Ada 3 paling tidak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan melengkapi pasal 32 UUD 45 yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, penempatan pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang berarti lembaga pendidikan sebagai salah satu pusat kebudayaan, para mahasiswa yang berkarya di berbagai wilayah memerlukan bekal pemahaman dalam memformulasikan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. 3, pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan
penyelesaiannya. Ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 pasal 1 ayat 9. Next. Pokok pikiran kebudayaan daerah dan objek kemajuan kebudayaan. Pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Pokok pikiran kebudayaan tersebut sejalan dengan jumlah objek pemajuan kebudayaan terdapat 10 butir, yaitu ini ada 10, 1 tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni. Nah, seni itu sebenarnya sebagai bagian dari kebudayaan, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Next. UST menempatkan pengembangan kebudayaan sebagai dharma yang keempat. Sebagai langkah lanjut penempatan dharma pengembangan kebudayaan, ini mulai dari tahun 2014, membentuk Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional, kita singkat LPKN, melakukan kegiatan dan kerjasama dalam bidang kebudayaan. Kemudian tahun 2017 berubah menjadi Pusat Pengembangan Kebudayaan di bawah Lembaga Penjaminan Mutu, LPM. Kemudian pada tahun 2018, yang ketiga, Pusat Pengembangan Kebudayaan berada di bawah LP2M. Kemudian sekarang tahun 2021, Pusat Pengembangan Kebudayaan berada di bawah Lembaga Pengembangan Universitas. Next. Tadi sudah ini ya, pengembangan budaya mahasiswa, jadi ada 10 objek kemajuan tadi. Next. Nah, ini peran alumni. Dalam bidang kemajuan kebudayaan, alumni berpotensi sebagai agen sosialisasi, internalisasi, dan pengembangan ajaran taman siswa. Yang kedua, pelaku dan pengembang kebudayaan lokal masing-masing dengan melibatkan masyarakat pendukungnya. Yang ketiga, inovator dan kreator pengembangan budaya lokal yang akomodatif, responsif, dan visioner. Yang keempat, bekal SBII, sifat, bentuk, isi, dan irama, berpotensi dikembangkan di masing-masing komunitas budaya. Next. Kegiatan budaya di UST. Ini ada beberapa yang sudah kita lakukan. Ya, pertama juga yaitu bersih desa. Kemudian ada gebiar budaya, kemudian ruang promosi di Sekaten, sadar antri budaya, dan seterusnya. Ya, temu ilmiah siswa, ada lomba tanam bromo, bahkan ada ketopraan dan lain sebagainya. Ya. Nah, olah budaya. Ada olah pikir, olah hati, olah seni, olah bahasa. Ya. Jadi dari Panem Bromo sampai Sesora, penelitian diskusi budaya, gelar mojopat dan seminar, dan seterusnya. Next. Ini sebagai penutup, ada beberapa simpulan. Satu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai perubahan budaya yang revolutif dari bangsa yang terjajah menjadi merdeka, mandiri, bertanggung jawab atas kehidupan bangsanya. Dua, merdeka dalam pandangan taman siswa berarti berhak mengatur dirinya sendiri dengan tetap menghargai kemerdekaan sesama. Tiga,
pengembangan kebudayaan menjadi dharma keempat dari catur dharma yang merepresentasikan semangat mahasiswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarana utama. Kesimpulan yang keempat, Taman Siswa menempatkan pendidikan sebagai proses budaya demi terwujudnya masyarakat yang tertib, damai, salam bahagia. Kesimpulan yang terakhir 5, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mewajibkan setiap daerah, kabupaten dan provinsi merumuskan pokok-pokok pikiran kebudayaan lokal. Oleh karena itu, para alumni UST berpotensi ikut ambil bagian dalam proses tersebut dan sekaligus menjadi agen pengembangan kebudayaan lokal masing-masing. Saya kira demikian secara singkat kesimpulan judul atau webinar saya kali ini, dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan judul atau ada kekurangan bahkan kesalahan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Rektor atas paparannya dan memperjelas bagaimana catur dharma UST yang akan menjadi sumber untuk pengembangan di tataran implementasi. Ya, nanti pada sesi ketiga Pak Wersatu dan Ibu Yuli nanti akan lebih fokus bagaimana catur dharma itu nanti terimplementasi di dalam Tridharma. Ya. Selanjutnya kesempatan yang kedua adalah Ki Priyo Dwiarso. Beliau ini adalah saya kira orang pertama murid Ki Hajar. Ya, dan ini kita sangat beruntung karena beliau tahu segalanya, dan di samping tertulis beliau juga tahu tentang lisan. Ya. Beliau juga pembina Sariswara. Pada 3 minggu yang lalu saya menulis analisis di KR tentang Sariswara sebagai metode pembelajaran yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan tadi siang di diskusi pendidikan kejogjaan itu juga saya ungkap kembali. Mudah-mudahan metode Sariswara itu menjadi salah satu yang penting dalam pendidikan kejogjaan. Bapak dan Ibu nanti akan diimplementasikan namanya pendidikan kejogjaan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tentu implementasinya bukan mata pelajaran, tapi terintegrasi, ya, baik kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra. Dan salah satu nilai-nilai di kejogjaan itu adalah Taman Siswa. Ada 5 sumber nilai pendidikan kejogjaan itu. 1 adalah Kraton, 2 Pakualaman, 3 Taman Siswa, 5 Muhammadiyah, dan 4 Muhammadiyah, dan 5 itu NU. Dan kita saya kira sangat bangga bahwa nilai-nilai Taman Siswa itu menjadi salah satu bagian dari pendidikan kejogjaan. Nah, saya kira Ki Priyo nanti juga akan menyampaikan, mudah-mudahan memberi implementasi konsep dan implementasi dalam pengembangan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Priyo, monggo, waktunya kurang lebih 30 menit. Saya persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Salam. Mohon maaf bahwa apa yang presentasi yang saya siapkan ternyata lain dengan judulnya, karena saya mengira ini ke Taman Siswaan, tapi tidak masalah karena kebudayaan itu adalah intinya dari pendidikan, intinya dari sistem Among, intinya dari semua yang buah budi manusia. Mengenai kebudayaan itu, nah ini bersumber pada filsafat hidup Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu punya falsafah hidup yang
banyak sekali karena beliau itu juga menjadi tokoh-tokoh yang multi kompleks. Beliau adalah jurnalis, beliau adalah politikus, beliau adalah pendidik, beliau adalah budayawan, dan terakhir kita angkat adalah beliau adalah seniman agung Nusantara. Ya. Itu karena beliau punya falsafah hidup yang luar biasa. Ya. Dan beliau punya pengalaman, baik itu pendidikan Timur, pendidikan Asia, pendidikan Barat, itu semuanya komplit dan itu dirangkum dalam satu metode beliau yang namanya metode Trikon. Nanti saya serangkan lebih lanjut. Sebelum masuk ke kebudayaan ini, saya akan menyinggung bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Hajar pada saat pengukuhan Dr. honoris causa di bidang kebudayaan tanggal 19 Desember 1956 di UGM, itu beliau menegaskan dengan tegas sekali bahwa pendidikan adalah proses budaya bangsa. Itu sudah jelas. Ya. Jadi pendidikan dan budaya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu pada waktu pemerintah mau memisahkan konsep kabinet, departemen, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, kita protes keras. Kita mengirim tim ke sana, akhirnya digabung menjadi satu. Ya. Dan pada saat itu menterinya masih Pak Anies Baswedan, dipercaya sebagai Kemdikbud. Dikbudnya tidak bisa dipisah. Seperti pada saat budaya itu dipisah menjadi bersatu dengan pariwisata, Budpar, ya, sehingga kesannya kebudayaan itu hanya kesenian yang mau dijual untuk wisatawan atau ada terkaitannya dengan wisata. Oleh karena itu kita yang pertama kali kita berdasarkan apa konsep dari Ki Hajar mengenai kebudayaan, yaitu hasil buah budi manusia yang luhur bermanfaat, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Pardimin, ya betul sekali itu. Jadi semua yang luhur dan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang bilang ada budaya nyontek, ada budaya nyopet, itu sebenarnya bukan budaya. Itu hanya kebiasaan yang jelek saja, jangan disebut sebagai budaya. Budaya itu pasti agung, pasti luhur dan bermanfaat. Karena dalam kebudayaan itu terkandung perjuangan manusia, baik individu, kelompok, ataupun bangsa, ataupun kemanusiaan dalam arti universal, dalam menghadapi kemajuan kodrat alam dan kemajuan kodrat zaman. Kenapa kemajuan? Karena memang alam itu tidak akan mundur. Pagi, siang, malam tidak mungkin, pagi kemudian balik lagi ke malam, tidak mungkin. Demikian juga dari anak-anak ke dewasa ke lansia, tidak mungkin dari lansia kepengen jadi remaja lagi, tidak bisa, mesti maju. Demikian juga zaman, alam itu adalah kuasa ilahi, sedang zaman itu adalah kuasa dari adab budaya manusia, dan itu selalu maju, tidak akan mundur, tidak akan lambat, tidak akan berhenti. Kita berhenti saja sedikit saja sudah komputer itu sudah maju sangat pesat dan kita ketinggalan. Ya. Demikian juga mengenai game. Kalau dulu kita hanya main dengan tradisi-tradisi, sekarang sudah anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah dengan game-game, sudah maju, ya, tidak akan mundur, tidak akan. Ya. Siapa yang kepengen mundur, siapa yang akan balik ke masa lalu, pasti dilindas oleh alam dan zaman itu tadi. Itu yang mengenai kebudayaan. Jadi kebudayaan itu memang sebagai intinya dari sumber hidup manusia. Ya, sumber hidup manusia ke dalam menghadapi tantangan alam dan tantangan zaman. Ya.
alam itu kuasa ilahi, zaman itu dibentuk oleh adab manusia, adab budaya manusia. Itu gampangannya seperti itu. Dan nanti Ki Hajar menemukan suatu metode yang canggih, yaitu trikon, yang ternyata juga bangsa-bangsa lain menggunakan itu. Ya, nanti saya terangkan lebih, saya singgung lebih lanjut tadi ya. Maaf, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Tres bahwa saya itu adalah murid Ki Hajar langsung. Enggak, saya itu Ki Hajar pada saat saya di SR Sekolah Rakyat atau SD, itu Ki Hajar sudah tidak ngajar ya, sudah pakai tongkat, hanya istilahnya pada saat itu istilah Belanda itu steleng. Steleng itu inspeksi. Muter di sekitar kompleks pendopo itu ya, muter sambil pakai teken gitu ya. Terus nanti melihat pengajaran-pengajaran itu ya. Kemudian saya pada waktu itu kelas 4 SR atau SD, itu guru saya disuruh keluar ya, disuruh keluar terus, ayo sekarang ini ilmu bumi dulu, ilmu bumi itu geografi ya, geografi itu. Sekarang jangan gambar di papan tulis, ya gambar di tanah sini, di lantai sini ya. Dulu tanah di depan, di belakang itu dulu pasir semuanya, tidak konblok seperti sekarang ya, seperti di keraton, nah itu kan ada pasir semua. Itu membuat peta Jawa. Kemudian kita main-main ya. Kodrat sang anak itu kan suka bermain, bermain di mana-mana bermain, nggak ada tujuannya apa-apa, mecahkan gelas sana ke sini, itu Kinderspellen namanya. Itu kodrat bermain itu nggak bisa dicegah. Karena anak manusia, anak hewan, anak apapun, anak kucing ya senang bermain, anak ayam ya lari-lari nggak karuan tujuannya, ya. Itu tidak boleh dicegah oleh Ki Hajar, disebutkan kodrat bermain itu jangan dilarang hanya semata-mata karena alasan kedisiplinan ya, karena kodrat bermain itu harus kita salurkan ya, sehingga nanti pelajaran mata-mata pelajaran kalau mau pengen kondusif kepada sang anak dikasih muatan bermain ya, Kinderspellen ya. Dengan bermain itu seperti tadi saya katakan, di pasir, ayo utara mana, selatan mana, Ki Hajar gitu. Nah, kita membuat peta Jawa. Madura di mana? Kita membuat Madura. Gunung Merapi di mana? Di sini. Kok hanya satu kan jajar itu? Oh iya, Merapi Merbabu. Bermain ya. Tapi kita sambil belajar ya. Terus Ki Hajar bawa batu. Coba ini sekarang Jakarta di mana? Pada berebut ya di sini berarti. Semarang di mana? Surabaya di mana? Sampai kota-kota kecil itu pakai batu-batu itu bermain. Karena bermain itu sang anak menjiwai. Seperti saya pada waktu itu juga masih anak-anak yang masih golden age, masih usia emas ya, sangat mengesan sekali. Sehingga saya itu sekarang masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu bahwa Sulawesi sama Ternate itu bentuknya sama. Loh, kok sama? Ayo coba yang tidak pernah perhatikan. Ternate itu ya seperti Sulawesi tapi kecil, seperti huruf K itu kan, seperti huruf K. Sulawesi ya gitu, seperti huruf K. Jadi saya hafal, oh kalau Kalimantan seperti gambar Semar dan lain-lain. Oh kalau Irian Barat dulu namanya Papua itu, Irian Barat itu seperti kepala burung ya. Yang gitulah, itu kita punya imaji itu semuanya timbul karena ada kodrat yang sejak lahir kita bawa, yaitu kodrat alam, yaitu tadi kodrat alam, bahwa kita tuh kodratnya kodrat bermain, apapun kepengen bermain gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan, dan induk daripada olah-olah budaya itu ditangkap oleh Ki Hajar dalam metode trikon ya. Coba langsung yang budayawan saja, monggo. Terus politikus, nah ini budayawan ya. Itu yang butir keempat ya. Beliau mendapat doktor honoris causa di bidang kebudayaan karena ada teori trikon itu, yaitu konsentris, konvergen, dan kontinu. Ya, itulah yang kemudian menjadi senjata ampuh. Apapun yang
mengenai buah budi masyarakat, buah budi manusia, buah budi perseorangan, buah budi kelompok masyarakat, buah budi bangsa, itu pasti dalam koridor olah budaya trikon, ya, yaitu secara konvergen, itu mencari ilmu dimanapun, di luar negeri, di dalam negeri, dimanapun kita mencari ilmu itu terbuka, tidak tertutup seperti RRC zaman dulu, tirai bambu sehingga malah RRC tidak maju-maju, tapi sudah terbuka, sekarang majunya malah melebihi dari Amerika, ya. Jadi karena itu dia konvergen, itu memilah dan memilih budaya luar yang sesuai dengan kondisi budaya sendiri untuk memperkaya budaya sendiri, itu konvergen. Ya. Jadi kita terbuka, jangan malu-malu untuk misalnya teknik IT dan lain-lainnya dari luar negeri, ya kita adopsi aja gitu loh ya. Kemudian tapi kita tetap konsentris. Loh, konsentris itu apa? Konsentris itu ya kita tetap berakar kepada budaya luhur, bukan budaya yang tidak luhur, ya budaya luhur dari nenek moyang kita. Oleh karena itu Bung Karno begitu memproklamasikan para founding father kita sepakat dari Majapahit, budaya luhur kita, Bhinneka Tunggal Ika, kita tangkap di situ, kita jadikan lambang negara, ya. Itu konsentris, ya. Dalam proses konvergen dan konsentris itu kita harus continue, ya. Continue gimana? Ya, dari generasi ke generasi, dari periode ke periode harus nyambung. Kalau dulu Bung Karno sudah memberikan satu falsafah dasar negara, Pancasila, dan disepakati oleh semua bangsa, ya semua harus continue, harus sampai akhir zaman itu terus dengan dasar negara budaya kita, yaitu Pancasila. Jangan sampai nanti ketua MPR aja menyebut Pancasila terbalik-balik. Jangan sampai seorang menteri aja nyanyi Indonesia Raya tidak hafal, ya. Itu nggak continue namanya. Yaitu harus continue. Dan apa? Semua produk hukum, ya, perundang-undangan itu harus batang tubuhnya menyebut hasil budaya Pancasila itu. Ya, nggak boleh lepas dari undang-undang dasar yang sudah jelas menyatakan bahwa falsafah dan dasar negara itu adalah Pancasila, ya. Itu konsentris, ya. Jadi kita tetap konsentris kepada budaya luhur sendiri, ya. Sering saya sampaikan bahwa Jepang itu luar biasa konsentrisnya pada budaya samurai, budaya kamikaze, ya. Itu Bushido, ya, ksatria, itu luar biasa. Sampai Jepang restorasi Meiji, setelah restorasi Meiji bisa mengalahkan Rusia di Vladivostok, ya. Itu hancur itu Rusia yang negara besar itu sama negara Jepang, ya. Habis itu orang-orang kulit berwarna, kalau gitu orang kulit putih itu bisa dikalahkan, itu Jepang bisa mengalahkan Rusia. Bangkitlah pada 1908 Budi Utomo, ya. Karena sadar loh ternyata Jepang bisa mengalahkan Rusia gitu, ya. Jadi itulah konsentrisitas yang sangat berhasil. Sekarang itu di Jepang aja minum teh aja ada khas minum teh dari Jepang, ya. Jadi konsentrisitas dari Jepang luar biasa. Hancur dengan bom atom saja, dia dengan konsentrisitasnya bisa bangkit, kemudian bisa jaya di bidang perdagangan, perindustrian, bahkan sekarang itu industri-industri IT, industri-industri transportasi, ya, namanya, yang kereta api yang cepat itu, ya, itu kan juga paling bagus adalah dari Jepang, ya.
Nah, itu yang hal-hal semacam itu memang dengan konsentrisitas itu kita akan lebih kokoh dengan budaya sendiri, gotong royong Pancasila, kita pasti jadi jaya. Pak, ini sudah terbukti ya. Sekarang kita sudah mulai diakui G20 dan lain-lainnya. Ya, kalau kita tidak kokoh kepada konsentrisitas, kita terombang-ambing dengan budaya luar. RRC saja yang dulunya adalah komunis krem dari Leninis dan Karl Marx ya. Tapi kemudian kembali, soko gurunya bukan buruh palu arit lagi. Tapi sekarang RRC ternyata sesudah Deng Xiaoping itu ada revolusi kebudayaan, terus menjadi soko gurunya ditambah lagi, yaitu entrepreneur dan intelektual. Akhirnya jaya sampai sekarang. Sekarang RRC sudah senjata-senjatanya sudah lebih canggih dari Amerika. Ya, ekonominya juga gitu. Bahkan satelit yang paling gede sekarang sedang dibangun oleh RRC di angkasa luar. Jauh lebih besar dari Rusia, jauh lebih besar dari Amerika. Luar biasa. Itu berkat konsentrisitas. Karena memang RRC itu sejak dulu adalah pedagang. Dulu kan jalur sutra apa itu kan RRC. Ya. Jadi dia memang pedagang. Jadi entrepreneur-nya itu harus membumi. Ya. Oleh karena itu, biar komunis, kita tetap komunis, tapi seperti geraknya malah seperti hampir seperti kapitalis sekarang, RRC itu. Ya, tapi kita tidak mencontoh yang lain ya. Kita punya kepribadian sendiri, kita punya konsentrisitas sendiri, yang nilai-nilai luhur itu bisa kita seperti Sriwijaya, bisa kita seperti Majapahit. Pada saat itu kita negara merdeka Nusantara itu, bahwa wilayah kita itu dari Madagaskar sampai Pulau Paskah. Bayangin, kita negara superpower pada saat itu. Genghis Khan aja kita kabruk, kita usir kembali ke Mongolia itu ya. Genghis Khan itu kan armada yang merajai Asia pada saat itu. Tapi Kublai Khan yang datang ke Majapahit dihantam oleh perahu Jung dari Jawa ya. Jung ya. Jung dulu sebelum ada pinisi ada perahu Jung Jawa itu takut semua itu negara-negara di sekitar kita itu. Di Madagaskar sampai sekarang masih banyak orang Jawa, di pulau-pulau Paskah di sana juga banyak orang Jawa, turunan Jawa, mbah-mbahnya orang Jawa, bahkan di Suriname masih berbahasa Jawa. Ya, itulah Nusantara pada saat kita masih merdeka, belum dijajah. Jadi kita itu punya kebudayaan yang tinggi, antara lain ya Bhinneka Tunggal Ika itu yang kita pegang sekarang. Konsentris. Ya. Nah, tetapi ini harus continue dari generasi ke generasi, ya, dari periode ke periode, kita harus nyambung. Tidak boleh terputus-putus, apalagi ganti dasar negara, ganti falsafah, ganti ini tidak akan nyambung, nanti patah. Kalau udah patah, kita hancur seperti negara-negara lain itu yang sudah hancur karena meninggalkan dasar falsafah atau dasar negaranya. Siapa yang mau ganti dasar negaranya pasti hancur ya, seperti Uni Soviet itu. Ya, itu juga antara Gorbachev sama Yeltsin ya. Rame ya, akhirnya malah hancur Soviet Rusia, akhirnya juga hancur ya, karena tidak konsisten pada dasar negaranya ya. Nah, oleh karena itu kita harus konvergen, konsentris, continue. Trikon ini apa? Boleh dibolak-balik, bisa dibolak-balik, seperti misalnya di UST, lembaga perguruan tinggi kita ini. Misalnya, katakanlah ini yang namanya continue itu tugas utama dari rektor dan staf-stafnya, supaya jalannya pengajaran pendidikan itu bisa continue. Ya, itu continue. Anek konvergen itu tugasnya badan pembina. Ya, badan pembina itu harus mengingatkan terus, kita kembali kepada konsentrisitas itu. Ya. Tapi kalau
konvergen, konsentris, ya konsentris itu tugasnya badan pembina ya. Tapi konvergen itu mahasiswa dan dosen-dosen itu harus menyerap ilmu dari luar, memilah dan memilih yang bermanfaat bagi kemajuan pengembangan budaya pendidikan ya. Itu adalah tugasnya dari pengurus dosen mahasiswa untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya ya. Nah, konsentris itu nanti si badan pembina mengingatkan, kamu ingat, kamu itu orang Indonesia ya. Nenek moyangmu itu dulu orang merdeka dan punya ajaran-ajaran luhur. Nah, kembalilah ke sini itu supaya kita nanti kembali ke kodrat alam kita sendiri, kodrat alam ya. Kalau kodratnya orang-orang Maluku, Ambon itu ya laut-laut ya. Kalau pendidikan pengajaran ya banyak harus diajarkan mengenai bagaimana itu biota laut, apa saja itu yang bisa manfaat bagi hidup dan penghidupan kita, tambang-tambang apa saja ya itu yang ada di laut itu. Tapi kalau di pegunungan ya tidak begitu ya, pasti ada kodrat alamnya yang sesuai dengan kita. Nah, di dalam konsentrisitas inilah Ki Hajar kemudian menetapkan bahwa budaya nasional Indonesia, budaya nasional bangsa kita itu dibentuk oleh puncak-puncak budaya daerah. Nah, itu puncak-puncak budaya daerah. Kita harus konsentris kepada puncak-puncak budaya daerah. Tuh, kok puncak-puncak daerah? Banyak yang tanya, bahkan ada budayawan yang sering tanya kepada saya, apa itu puncak-puncak budaya daerah konsep Ki Hajar? Enak aja tanya gitu. Ya saya jawab aja, Anda lupa ya, pada tahun 28 itu puncak budaya Riau, itu dipakai budaya nasional, yaitu bahasa Melayu Riau. Padahal pada saat itu Jong Java apa itu sudah bahasa nasionalnya harus bahasa Jawa. Karena Jawa itu dominan di mana-mana. Tapi Ki Hajar dengan bijaksana, Ki Hajar malah sejak tahun 15 pada Kongres Kolonial di Nederland, di Den Haag, itu sudah tegas menyampaikan bahasa persatuan kita di Hollands India pada waktu belum Indonesia. Janganlah bahasa Belanda, tapi bahasa Melayu Riau. Karena dia bergerak di antar pulau itu dan banyak dikenal di sana, di sini, di sana, di sini. Nah, kalau orang Jawa dulu mengatakan coro Melayu, ya. Kula mboten saged coro Melayu, ya. Itu Melayunya itu Melayu Riau, bukan Melayu Malaysia. Ya. Dan itu diangkat dalam Kongres Pemuda sebagai bahasa persatuan, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yaitu berasal dari bahasa Melayu Riau. Mohon maaf, Ki Priyo, Oh, bisa cepat. Nah, ini hal-hal semacam ini yang harus. Nah, kemudian dijabarkan lagi pada Tripusat, Tripatangan, ya. Triwi, ya, Triwi Wirogo Wiroso Wiromo. Ya, ada Trihayu. Nah, ini yang dekat dengan Trikon adalah Trihayu. Trihayu itu adalah Mangayu Hayuning Sariro, Mangayu Hayuning Bangsa, Mangayu Hayuning Bawono. Mangayu Hayuning Sariro, Sariro itu pribadi diri kita sendiri. Mangayu Hayuning Bangsa itu bangsa. Mangayu Hayuning Bawono itu dunia luar. Jadi kebudayaan itu menyangkut buah budi manusia secara pribadi, Mangayu Hayuning Sariro. Tetapi juga Mangayu Hayuning Bangsa yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah Mangayu Hayuning Bawono. Yaitu secara universal kita menyatu dalam satu titik konvergen, yaitu kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu semuanya masih ke sana. Oleh karena itu kita kemudian mendirikan lembaga bangsa atau kemudian menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, atau UNO, ya.
itu dijabarkan oleh Ki Hajar ke sana. Dan Ki Hajar dalam pidatonya itu sekali lagi tegas, nanti dalam teks pidato honoris causa itu ditegaskan pendidikan adalah proses budaya bangsa. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci ya, karena saya juga keliru dalam memberikan judul, tapi esensi daripada budaya itu sudah saya sampaikan di sini. Pengembangan budaya itu semuanya akan bermuara kepada teori Ki Hajar itu, yaitu trikon yang didapat Ki Hajar dari learning by doing. Jadi Ki Hajar, oh di Eropa kok ada reformasi pendidikan. Ternyata reformasi pendidikan yang namanya Kinderspelen itu di Nusantara sudah ada, dolanan ini towok, cublak suam itu sudah ada. Nah, kok di sana sebagai pembaharuan pendidikan atau reformasi pendidikan atau reform pedagogi. Reform pedagogi yang di Eropa kemudian menyebar ke dunia menjadi reformasi pendidikan dunia. Itu semuanya anunya Ki Hajar berproses di sana. Kita mengenal harus mengenal dulu riwayat-riwayat Ki Hajar itu sebagai apa, baru kita nanti bisa mendalami betul proses apa, konsep-konsep Ki Hajar itu sebetulnya bagaimana. Ya, itu kita harus mengenal betul Ki Hajar itu dari sejak remaja sampai pada akhir hayatnya. Saya kira itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya keliru dalam menampilkan tayangan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih Ki Priyo. Saya kira Ki Priyo tidak keliru Ki Priyo, karena kita ingin mendalami kebudayaan apa yang dikonsepkan oleh Ki Hajar, dan Ki Priyo saya kira sudah menyampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah diskusi. Ya, kami persilahkan nanti ditujukan kepada siapa, Pak Rektor atau Ki Priyo. Ya, dan mohon